Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan pembelajar semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel ini bersama Bang Raca. Channel ini tempat dimana rekan-rekan dapat belajar mengenai konten pendidikan, perkuliahan, konten positif, motivasi. Rekan-rekan pembelajar dapat mengakses ini di YouTube. Pada kesempatan kali ini, Bang Raca akan share mengenai materi pasar valuta asing, di mana diajarkan di semester 3 mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai pasar uang, nah di kesempatan kali ini Bang Raca akan membahas mengenai pasar valuta asing. Oke, langsung aja rekan-rekan pembelajar. Nah, kalau mendengar kata pasar valuta asing, rekan-rekan ketemu kata ini di mana? Apakah di mall? Apakah di pinggir jalan? Apakah di keramaian? Atau di mana nih? Oke, pasti udah tergambar ya rekan-rekan. Ya, sebelum kita ke lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih apa itu pasar valuta asing. Oke, kita lanjut. Nah, pasar valuta asing atau biasa disebut foreign exchange market. Nah, ini merupakan pasar di mana transaksi pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Oke. Valuta asing bisa dibilang mata uang, teman-teman semua. Nah, valuta asing ini berisi berbagai macam mata uang dunia, teman-teman. Baik itu rupiah, dolar, dan sebagainya, rekan-rekan. Nah, valuta asing tentu memiliki sebuah pasar nih yang akan menjadi wadah untuk valuta asing itu bisa dilihat nih berbagai produsen dan konsumen. Seperti itu kira-kira gambaran mengenai pasar valuta asing, rekan-rekan. Kalau kita sering mendengar istilah kurs, nah ini juga salah satu yang ada di pasar valuta asing tadi, kurs. Nah, kurs itu sendiri adalah bisa dibilang harga. Kurs itu harga nilai mata uang, rekan-rekan. Nah, di dalam valuta asing itu ada berbagai macam kurs yang tadi sempat kita singgung, ada rupiah, dolar, ada ringgit, rial dan sebagainya. Nah, kurs itu ada di pasar valuta asing. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke fungsi pasar valuta asing, di kurs tadi kita akan mengenal dua istilah, yaitu kurs beli dan kurs jual. Nah, kalau kurs beli itu antara nasabah dan penjual, posisi nasabah sebagai membeli, rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin beli kurs, misalnya pengen jalan-jalan nih ke luar negeri, pengen ke Malaysia misalnya, nah tentu rekan-rekan kan harus punya mata uang Malaysia nih, tahu bisa disebut ringgit. Nah, posisi teman-teman kan tidak punya nih ringgit, nah tentu harus ke pasar valuta asing. Dalam posisi itu rekan-rekan sebagai pembeli. Nah, lihatnya nanti di kurs beli. Nanti bisa dicek, di update di Google, itu ada bisa diakses kurs beli. Setiap harinya kurs beli itu berbeda, rekan-rekan belajar ya. Fluktuatif sifatnya kalau kurs ini. Nah, jadi rajin-rajin cek, bisa jadi pada saat itu naik, pada saat itu turun. Ada juga kurs jual namanya, rekan-rekan. Di kurs jual, misalnya rekan-rekan punya dolar nih, dolar Amerika, mau jual daripada nggak dipakai gitu ya. Nah, jadi pada saat rekan-rekan melihat bahwasannya dolar lagi naik nih,
Nah, itu kesempatan rekan-rekan untuk menjual ke pasar valuta asing. Nah, siapa aja sih pemain pasar valuta asing itu? Ada dua rekan-rekan, ada bank atau money changers. Itu pasti ada di sekitar rekan-rekan semua saat ini. Nah, kalau di kurs jual, rekan-rekan tuh sebagai penjual dan pembeli itu bank atau money changers. Biasanya rekan-rekan, kurs jual nilainya akan lebih tinggi kurs beli nilainya akan lebih tinggi daripada kurs jual. Gitu. Nah, ada juga di samping itu ada juga yang namanya kurs tengah, rekan-rekan. Nah, kurs tengah ini itu tidak diperjualbelikan. Ini hanya sebagai acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Di slide selanjutnya, fungsi pasar valuta asing. Di sini ada 4 fungsi. Nah, di fungsi yang pertama yaitu alat tukar internasional. Nah, di sini seperti yang tidak kita bilang tadi bahwa pasar valuta asing ini merupakan tempat pertukaran mata uang rekan-rekan semuanya ya. Jadi dengan adanya pasar valuta asing memudahkan ketika rekan-rekan ingin berpergian misalnya ke luar negeri atau transaksi belanja online di luar negeri, pasti kan menggunakan mata uang dari negara lain. Oke, itu yang pertama. Kalau fungsi yang kedua yaitu alat pembayaran internasional. Nah, ini ketika rekan-rekan pembelajar mengenal namanya ekspor dan impor, nah tentu prosesnya itu menggunakan mata uang yang berbeda rekan-rekan pembelajar. Pada saat transaksi tentu kita membutuhkan yang namanya mata uang negara lain. Misalnya kita mau beli sesuatu yang ada di Amerika Serikat, dan mereka kan menggunakan dolar tuh, kita harus transaksinya menggunakan dolar rekan-rekan gitu. Dan yang ketiga, alat pengendali kurs. Nah, di sini juga dengan adanya tadi pasar valuta asing, nilai mata uang itu dapat terkontrol rekan-rekan semua. Otoritas moneter dapat melihat nih saat ini pergerakannya secara day to day itu bisa terlihat. Nah, jadi dengan ini dapat terkontrol nilai mata uang yang ada di pasar valuta asing. Dan yang keempat, alat memperlancar perdagangan internasional. Ini juga kurang lebih tidak jauh beda ya dengan sebelumnya, di mana dengan adanya pasar valuta asing tadi, proses pembayaran, proses untuk bisa melakukan transaksi itu mudah rekan-rekan ya. Kalau mau belanja, kalau mau impor atau mau ekspor, itu sudah tersedia nilai mata uangnya masing-masing. Atau mau yang jalan-jalan atau mau traveling, nah itu sudah tersedia ya layanannya untuk pertukaran mata uang. Kita lanjut. Tentu di samping fungsi yang kita bahas, kita harus mengetahui juga tujuan dari melakukan transaksi valuta asing itu. Yang pertama rekan-rekan, untuk transaksi pembayaran. Nah, sebagaimana tadi yang kita sudah bahas mengenai fungsi, ini kurang lebih ada relate-nya ke yang tadi, dimana rekan-rekan pembelajar apabila kita melakukan ekspor ataupun impor, pastinya perlu kesepakatan kedua belah pihak melakukan transaksinya menggunakan mata uang siapa. Kemudian tujuan yang kedua, mempertahankan daya beli rekan-rekan. Nah, dengan transaksi misalnya ekspor gitu ya, ekspor kan justru menguntungkan di negara itu ya, negara misalnya Indonesia ekspor. Nah, tentu di posisi itu kita yang diuntungkan rekan-rekan.
Nah, pada saat kita melakukan ekspor, tentu segala proses pembayaran itu menggunakan mata uang negara kita, Indonesia. Nah, hal ini memperkuat dari nilai tukar kita, rekan-rekan. Gitu. Kemudian yang ketiga, mengirim uang ke luar negeri. Nah, biasanya kalau dulu belum ada ya layanan misalnya mengirim uang ke luar negeri, belum ada. Kalau sekarang kita udah bisa lihat Western Union misalnya, ataupun ada lembaga lainnya. Nah, itu sudah dipermudah saat ini untuk mengirim uang ke luar negeri, kan. Kemudian yang keempat, untuk mencari keuntungan. Nah, bagi sebagian pihak nih, misalnya seorang trader atau apa, nah ini biasanya posisinya spekulan. Jadi melalui pasar valuta asing tadi itu, spekulan bisa melihat nih sejauh mana pergerakan nilai mata uang saat ini. Kemudian yang kelima, di sini kelima, untuk pemagaran risiko atau hedging. Di sini, nah melalui instrumen hedging tadi itu dapat dikontrol mengenai pergerakan mata uang ya, rekan-rekan. Jadi tidak bebas bergerak, tetapi ada kontrol dari otoritas, rekan-rekan. Karena kan bisa saja ada resiko-resiko yang terjadi, rekan-rekan, kan, pada saat pergerakan nilai tukar ini secara bebas. Tapi dalam hal dengan instrumen hedging tadi itu dapat menstabilkan nilai mata uang. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan, memperoleh kemudahan berbelanja. Kalau di zaman sekarang sudah nggak jadi hal yang asing, rekan-rekan, ya, kalau mau belanja dengan menggunakan mata uang negara lain. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis transaksi valuta asing. Di sini ada beberapa jenis, rekan-rekan. Yang pertama, spot tunai. Kalau spot tunai, kira-kira gambarannya seperti ini, rekan-rekan. Pada saat rekan-rekan membutuhkan mata uang negara lain nih, misalnya membutuhkan dolar, rekan-rekan datang ke bank, pada saat itu melakukan deal, mau beli dolar. Nah, inilah yang namanya spot tunai. Rekan-rekan secara langsung membeli, pada saat itu transaksinya terjadi, itu namanya spot tunai. Oke. Kemudian jenis yang kedua, transaksi spot transfer. Nah, ini ada tiga poin dari transaksi spot transfer. Kalau tadi di spot tunai itu langsung ya, secara langsung. Kalau yang kedua ini secara tidak langsung, rekan-rekan, atau non fisik. Ada tiga hal yang perlu diketahui di transaksi spot transfer. Yang pertama, spot. Nah, kalau spot ini itu biasanya 2 hari kerja ya, proses untuk penyerahan transaksi mata uang yang rekan-rekan butuhkan. Spot selama 2 hari, 2 hari kerja ya, proses transaksinya. Kemudian yang kedua, TOM atau tomorrow. Nah, ini proses transaksinya akan diserahkan besok. Misalnya hari ini, berarti besok rekan-rekan sudah bisa melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, today. Today dilakukan pada saat itu juga, rekan-rekan, ya, beberapa selang setelah melakukan transaksi. Oke, itu jenis transaksi spot transfer. Kemudian yang ketiga, transaksi forward. Di transaksi forward ini, rekan-rekan pada saat melakukan perjanjian melakukan transaksi valuta asing. Nah, jadi ada kesepakatan di awal nih, rekan-rekan, untuk penyerahannya. Minimal biasanya setelah 2 hari dari hari ini misalnya transaksi. Nah, uniknya di transaksi forward ini, misalnya transaksi forward ini pada saat itu nilai mata uang
Nilai mata uang pada saat itu 10.000 rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan melakukan kontrak pada saat itu, kontrak forward ya. Pada saat itu, nah rekan-rekan ngerasa bahwasannya nggak mau lah besok gitu ya transaksi nilai mata uangnya, bisa aja teman-teman menganalisa besok nih bakalan naik nih. Jadi rekan-rekan melakukan kesepakatannya di hari itu dengan dolar yang harganya 10.000 misalnya. Nah, tadi pada saat deal tadi rekan-rekan melakukan deal untuk mata uang 10.000. Nah, jadi untuk 2 hari setelahnya nilai mata uangnya tetap segitu rekan-rekan. Perjanjian ya, sesuai kesepakatan di awal. Misalnya di 2 hari kemudian dolar naik 10.200. Nah, rekan-rekan pada saat transaksi di hari itu tetap di nilai 10.000 ya rekan-rekan. Itu. Kemudian transaksi swap. Di transaksi swap ini campuran kan bisa dibilang antara spot transfer dan forward. Begitu. Dan yang terakhir transaksi option. Kalau transaksi option ini bisa dibilang adalah nilai kurs tertentu sebagai acuan pokok terjadinya transaksi. Jadi kalau opsi ini berdasarkan kontrak perjanjian ya rekan-rekan, untuk memberikan hak tanpa kewajiban kepada pembeli option. Ada 2 jenis nih di dalam transaksi option. Yang pertama call option dan put option. Bedanya apa? Kalau call option itu hak untuk membeli suatu valuta asing, sedangkan put option hak untuk menjual suatu falas tertentu dalam kontrak opsi. Gitu. Kalau di call option tadi membeli, kalau di put option menjual. Nah, seperti itu rekan-rekan. Oke, rekan-rekan pembelajar semua, saya rasa cukup tentang materi pasar valuta asing. Untuk lebih jauhnya rekan-rekan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung japri Bang Raca di sosial media. Kita akan diskusi banyak. Untuk next video rekan-rekan mohon untuk disampaikan materi apa yang bisa kita diskusikan kembali ya. Oke rekan-rekan semuanya, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.